Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ya ternyata si Habib Bocil ini berani sembarangan kepada banyak orang, termasuk tokoh-tokoh ulama-ulama NU, termasuk ketua umum PBNU. Saya baru tahu video dia seolah-olah menasehati, mengingatkan, bahkan menegur ketua umum PBNU Gus Yahya Khalil Qaumas. Karena Gus Yahya memang sedari dulu, sangat lama statement ini kemudian beredar, itu Habib itu pengungsi itu, kan kayak gitu ya. Dan disanggah oleh si Habib Bocil ini, katanya ini para habaib, leluhur habaib ini datang ke Indonesia untuk dakwah, visi misinya dakwah. Saya katakan ya syukur alhamdulillah, bila memang 100% semua habaib di Indonesia datang ke Indonesia itu untuk berdakwah. Tetapi mari kita cek faktanya. Apakah memang semua leluhur para habaib yang datang ke Indonesia itu hanya untuk berdakwah, atau memang ada tujuan yang lain? Mari kita cek sejarah ya. Kayak sebelumnya kita lihat dulu nih apa yang disampaikan oleh si Habib Bocil ini. Manusia pansos dia. Indonesia ini sudah cerdas, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini sudah cerdas ya. Jasanya para habaib untuk Indonesia ini besar, teman-teman sekalian. Mereka mengatakan para habaib ini, ada satu kiai ini ketum dari PBNU ini gimana ceritanya? Bapak Kiai coba Bapak Kiai telaah lagi. Mohon maaf Bapak ya, bukan saya menasihati, bukan. Coba ditelaah lagi. Ya, ditelaah lagi coba. Habaib ini bukan ngungsi ke Indonesia, tapi datang dakwah syiar agama ke Indonesia, sehingga menikah dengan wanita-wanita indah, wanita-wanita mulia yang ada di Indonesia, sehingga mempunyai anak-anak keturunan yang ada di Indonesia. Gitu loh. Kok kata-katanya jadi dirubah kayak mereka itu pengungsi. Gimana ceritanya beliau ya, datu-datu para habaib itu datang ke Indonesia untuk dakwah visi misinya. Kemudian sehingga menikah, menetap di Indonesia, menikah dengan perempuan Indonesia, wanita Indonesia yang agung, yang mulia. Ya. Jangan buat fitnah Pak Kiai, ya. Jangan buat seakan-akan para habaib ini pengungsi. Para habaib itu bukan pengungsi. Ya. Anda seharusnya sebagai kiai harus bisa berbijaksana, apalagi seorang ketua PBNU masalah. Ya. Seorang ketua, seorang yang memang harus bijaksana dalam segala hal. Kemudian apalagi meneliti sejarah itu harus lebih berhati-hati. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini. Oke, jadi gini, saya ingin mengatakan satu kali lagi, syukur alhamdulillah bila semua habaib yang datang ke Indonesia itu tujuannya untuk berdakwah. Tetapi faktanya ada Habib Usman, ya kakek moyang si Mahdi juga tuh, yang datang ke Indonesia lalu menjadi mufti Batavia, sengaja didatangkan. Bahwa kemudian beliau mengarang banyak kitab, iya. Tetapi catat, fatwa-fatwanya banyak yang menabrak ulama-ulama Nusantara. Termasuk urusan perlawanan kepada Belanda. Termasuk perlawanan kepada penjajah. Beliau anggap tidak boleh itu. Dan kita tahu sama-sama, kemarin ada Habib yang viral lagi, menyamakan mufti Batavia itu, Habib Usman itu, ya sama dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pun sama, bekerja sama dengan Belanda, bekerja sama dengan penjajah, bekerja sama dengan Jepang, sama katanya. Tapi ya, meskipun nggak bisa disamakan dan nggak sama, ya, nggak ada satupun riwayat, catat, yang mengatakan bahwa Hadratus Syekh itu kerjasama dengan pihak penjajah. Bahkan resolusi jihad 22 Oktober
Itu menjadi penyebab meledaknya pertengkaran 10 November. Gara-gara apa? Fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mesti melawan penjajah. Beliau sebagai pahlawan nasional. Habib Utsman sebagai apa? Mohon maaf. Kita bukan sedang ingin menjelek-jelekan kakek moyang mereka, bukan. Tapi fakta ini mesti kita ungkap. Bahwa bila memang ada banyak habaib yang berkontribusi terhadap agama Islam, kemajuan agama Islam di Indonesia, penyebaran agama, ya iya. Tapi bahwa kemudian itu tidak semuanya, iya juga. Ada yang datang ke sini, apalagi sekarang, waduh. Dulu juga sudah merasa kastanya lebih tinggi daripada rakyat Indonesia, rakyat pribumi. Sekarang sistem itu mau diterapkan oleh banyak habaib. Tidak semua, saya harus katakan ini, tidak semua. Tapi ada banyak oknum habaib yang seolah menerapkan kasta itu. Seolah rakyat pribumi itu di bawah. Ini bukan lagi zaman penjajahan, saudara, bukan. Zaman penjajahan kakek moyang ente mungkin bisa melakukan hal itu. Tapi sekarang nggak bisa. Sistem itu lalu kemudian masih diadopsi, masih diterapkan, masih diimplementasikan di dalam ruang kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak bisa. Tapi satu kali lagi, ya wes lah. Namanya Mahdi ini ya nggak jauh beda dengan senior-seniornya. Ketua Umum PBNU kalau kata Pak Agus Mar itu ya, KBN Nusantara, tidak luput, semua ketua umum PBNU tidak luput dari pantauan dan hujatan, nyinyiran mereka. Senior-seniornya kayak gitu kok. Gus Dur juga di buta mata buta hati, dia kan katakan seperti itu, senior Mahdi itu ya. Kayak Said Akil Siraj digoblok-goblokkan, diliberal-liberalkan, sama kan. Ketua umum PBNU di seperti itu kan, ya itu nggak jauh beda dengan para seniornya kayak gitu. Jadi kehilang adaban mereka kepada ulama-ulama Nusantara, nggak tahu dasarnya apa. Ya, karena diajarkan oleh seniornya dan nggak tahu seniornya kenapa melakukan hal itu. Nggak tahu saya. Apakah merasa bahwa dirinya lebih mulia atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kekurangan ajaran itu sudah diterapkan sedari dulu. Ketidaksopanan kepada Kiai Nusantara itu sudah diterapkan sedari dulu oleh senior-seniornya. Dan dibiarkan. Dan ya mungkin entah sudah menjadi ajaran atau bagaimana, nggak tahu. Oke lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang jelas NU selalu tidak luput dari pantauan mereka, khususnya Ketua Umum PBNU, ya pastilah. Karena saya melihat itu, karena NU besar, closing statement saya, karena NU besar dan terlalu besar untuk dilawan oleh siapapun di Republik ini, dan mereka mencoba untuk meniru organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan dipatronkan satu katanya imam besar, tetapi mohon maaf selalu offset di dalam banyak hal, termasuk nih urusan simbolik agama yang selalu diklaim oleh mereka, yang seolah-olah menegaskan, mengatakan bahwa umat Islam ini ngiblat ke mereka semua, bahkan diciptakanlah imam besar. Padahal gak ada istilah imam besar, apalagi di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu gak ada. Jenderal umat Islam gak ada. Mereka yang ciptakan. Mereka paham bahwa manusia itu adalah homo simbolik, dan mereka manfaatkan manusia sebagai homo simbolik itu sebagai perebutan simbol-simbol agama seolah milik mereka. Kita harus paham tuh. Mereka memanfaatkan itu. Makanya takbir, wah segala macam. Itu memanfaatkan manusia sebagai homo simbolik. Simbol-simbol keagamaan yang kita masih mengadopsi zaman apa ya? Nggak tahu. Zaman ketidakberpikiran. Kenapa? Karena seolah simbol agama itu cermin dari pakaian. Yang berjubah itu pasti agamanya kuat. Nggak ada. Itu budaya Arab. Dan mereka manfaatkan simbol-simbol itu untuk merebut hati rakyat. Biar ikut mereka.
Tujuannya apa? Wah, itu jauh lagi. Saya akan panjang untuk membahas ini. Closing statementnya seperti itu. Nanti di episode selanjutnya saya akan bahas apa sih tujuan mereka melakukan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.